Shalom Aleichem. Saya sangat percaya Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan bagian kedua dari firman Tuhan yang berbicara tentang eskol. Ini kok tidak bisa, kenapa? Ya. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan bagian kedua dari firman Tuhan yang berbicara tentang eskol. Nah, saudara-saudara sekalian, di bagian pertama firman Tuhan yang berbicara tentang eskol, kita sudah bersama-sama melihat bahwa ketika orang-orang Israel sampai di lembah Eskol dalam perjalanannya ke tanah Kanaan, waktu itu satu keputusan penting yang akan menentukan bagaimana nasib atau kehidupan mereka selanjutnya. Waktu itu keputusan itu harus diambil di lembah Eskol. Dan waktu itu saudara, kita juga sudah diberitahu bahwa sekarang ini, saudara dan saya, kita itu juga sedang ada di lembah Eskol. Sekalipun secara fisik kita, tubuh fisik kita sekarang ini kita ada di kota Semarang. Tapi secara roh, sebetulnya saudara dan saya, kita itu sedang ada di lembah Eskol. Yang artinya kalau saya katakan kita sedang ada di lembah Eskol, itu artinya kita sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu bayangan atau gambaran dari masa kedatangan Yesus. Dan waktu itu saudara, kita juga diberitahu ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil juga. Kalau kita ingin nanti ketika Yesus datang, kita itu tidak hanya melihat indahnya awan-awan kemuliaan Yesus. Tapi kalau kita pengen ada di awan-awan kemuliaan Yesus bersama-sama dengan Yesus suatu hari kelak. Waktu itu kita juga sudah diberitahu, ada keputusan-keputusan penting juga yang harus kita ambil kalau kita ingin kita itu ada bersama-sama dengan Yesus di awan-awan kemuliaannya suatu hari nanti. Dan hari ini saudara, kita akan melihat keputusan apa lagi yang harus kita ambil kalau memang kita itu betul-betul ingin nanti ketika Yesus datang, kita tidak hanya melihat indahnya awan-awan kemuliaan Yesus, tetapi kita juga mengalami indahnya awan-awan kemuliaan Yesus itu. Yang saya sebut mengalami indahnya awan-awan kemuliaan Yesus, itu artinya kita ada di awan-awan kemuliaan Yesus. Tidak hanya melihat dari sini, kita hanya melihat orang-orang yang diubah rupakan dalam sekejap mata, lalu mereka saat itu ada di awan-awan kemuliaannya Yesus. Nah, kita jangan cuma nonton saja saudara, tetapi kalau kita kepingin nanti tubuh fana kita itu juga dirubah Bapak Yahweh dalam sekejap mata yang tidak bisa dihitung dengan kecepatan apapun, karena itu perubahannya sangat cepat sekali, dan tiba-tiba kita ada di awan-awan kemuliaan bersama dengan Yesus. Maka sekali lagi ada beberapa hal yang harus kita putuskan sejak sekarang ini mumpung masih ada kesempatan. Jadi sekali lagi hari ini kita akan melihat keputusan apa lagi yang harus kita ambil kalau memang kita ingin nantinya kita ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, beberapa waktu yang lalu saudara, saya sudah pernah memberitahu bahwa lembah Eskol itu saya sebut sebagai lembah keputusan. Dan melalui kata Eskol inilah saudara, kita akan tahu keputusan apa lagi yang harus kita ambil selain 3 keputusan sebelumnya
yang sama dengan keputusan yang pada waktu itu harus diambil oleh orang-orang Israel. Kalau kita itu betul-betul kepingin sampai ke tanah perjanjian yang adalah gambaran atau bayangan dari masa kedatangan Yesua. Masa kedatangan Yesua itu saya sebut di situ dengan indahnya awan-awan kemuliaan Yesua. Yang pertama saudara, keputusan yang harus kita ambil juga sekarang ini adalah satu keputusan, putuskan satu Tuhan saja, yaitu Yahweh Yesua. Dari mana kita mendapatkan keputusan yang pertama ini saudara? Kita mendapatkan keputusan yang pertama ini dari huruf alef yang menyusun kata eskol, di mana huruf alef itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, huruf alef itu memiliki arti Elohim yang artinya Tuhan. Huruf alef itu juga memiliki arti ehad yang artinya one atau satu. Dan huruf alef itu juga memiliki arti decisiveness yang artinya ketegasan. Dan ketegasan di sini ini sedang berbicara tentang keputusan yang tegas. Ini huruf alef dan ini huruf alef. Kalau dibaca alef, sin, kof, kaf, waw, lamet, ini dibaca eskol saudara. Dan huruf alef memberitahu keputusan apalagi yang sekarang ini harus kita ambil. Kalau kita itu memang betul-betul kepingin nantinya ketika Yesua datang, kita tidak hanya melihat Yesua datang, tetapi kita ada bersama-sama dengan Yesua. Dan keputusan pertama yang harus kita ambil juga, putuskan satu Tuhan saja, yaitu Yahweh Yesua. Dan kalau saudara perhatikan, ini sama persis dengan kasusnya bangsa Israel dulu. Begitu orang-orang Israel itu sampai di lembah Eskol, waktu itu selain keputusan apakah mereka akan lanjut ke Kanaan atau tidak, di Eskol saudara, orang-orang Israel itu juga harus memutuskan. Kalau memang mereka mau terus lanjut ke Kanaan, sebelum mereka masuk Kanaan, di Eskol mereka juga harus memutuskan bahwa begitu nanti mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka sekali lagi harus memutuskan Elohim mereka harus berapa itu? Satu atau dua? Harus satu saja, yaitu Elohim yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Siapa itu? Yahweh. Jadi ketika orang-orang Israel itu sampai di lembah Eskol, itu tidak hanya keputusan apakah akan lanjut ke tanah perjanjian atau kembali lagi ke padang gurun, tidak. Tetapi saat itu mereka juga harus memutuskan, kalau memang mau lanjut ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Israel itu harus memutuskan bahwa di dalam kehidupan mereka, di dalam iman mereka, Tuhan mereka itu hanya boleh satu saja. Nah, ini artinya apa saudara? Ini artinya apa yang mereka lakukan dulu di padang gurun dengan membuat berhala dan menjadikan berhala itu sebagai Elohim mereka, itu tidak boleh terjadi lagi nanti ketika ada di tanah perjanjian. Tidak boleh lagi saudara. Jadi kalau kita renungkan saudara, keputusan yang sekarang ini harus kita ambil juga kalau kita mau diselamatkan. Kalau kita perhatikan, keputusan itu sama persis dengan keputusan yang pada waktu itu harus diambil oleh orang-orang Israel. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, lah orang-orang Israel itu Tuhannya lah memang Yahweh tok Pak. Siapa bilang? Dulu sebelum mereka sampai di lembah Eskol, mereka pernah membuat berhala. Mereka pernah membuat Elohim atau membuat Tuhan. Yang kemudian Tuhan itu, berhala itu mereka jadikan sebagai Elohim atau sebagai Tuhan. Yang pada waktu itu tujuannya mereka kepingin melalui berhala ini
ini akan jadi gantinya Bapa Yahweh yang akan menuntun perjalanan mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, itulah yang saya sebut dengan kalau orang-orang Israel memang mau masuk ke tanah perjanjian, berarti mereka harus putuskan dulu. Kalau tidak bisa memutuskan cuman punya satu Tuhan saja, ya lebih baik tidak usah masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena tanah perjanjian itu yang menjanjikan Yahweh. Otomatis pertolongan di luar Bapa Yahweh itu tidak bisa mereka bawa-bawa masuk ke tanah perjanjian. Jadi sekali lagi kalau coba saudara renungkan baik-baik. Keputusan yang sekarang ini harus kita ambil juga kalau kita mau diselamatkan. Keputusan itu sama persis dengan keputusan yang harus diambil oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Yaitu satu keputusan bahwa di dalam hidupku hanya boleh ada satu Tuhan saja, yaitu Yahweh Yeshua. Ingat, Yahweh Yeshua, bukan Yahweh Yeshua dan Yesus. Saudara masih samakan Yeshua dan Yesus, sekali lagi berkali-kali saya tegaskan. Saudara masih samakan Yeshua dan Yesus, saudara anggap Yeshua dan Yesus itu sama. Saudara tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian. Saudara tidak akan pernah sampai di awan-awan kemuliaannya Yeshua. Kenapa saya masih menegaskan seperti ini, saudara? Karena saya tahu di antara kita, orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh ini, masih ada orang-orang yang tidak paten imannya, yang tidak tegas imannya cuman kepada Bapa Yahweh dan Yeshua, tapi masih menganggap Yeshua dan Yesus itu sama. Tetapi melalui huruf alef di dalam kata eskol, sedangkan eskol itu nama satu lembah yang saya sebut lembah eskol itu sebagai lembah keputusan. Artinya harus ada yang kita putuskan. Kalau sekarang ini saudara dan saya, kita itu sudah bersama-sama ada di lembah eskol. Ada yang harus kita putuskan. Yang harus kita putuskan dengan tegas itu apa? Yang pertama, hanya boleh ada satu Tuhan saja, yaitu Yahweh Yeshua di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak boleh Yahweh Yeshua dan Yesus, tidak boleh lagi. Saya sering memberitahu saudara, ingat baik-baik. Kasusnya tamu yang datang ke pesta raja, yang tiba-tiba dia diseret keluar dari pesta raja dan dikeluarkan dari pesta raja. Kenapa orang itu sampai diseret, saudara? Karena orang itu jarak, nanya gitu loh. Sudah tahu yang bikin pesta itu Raja Yahweh, otomatis dress code-nya, pakaiannya itu segala sesuatu yang berbau Ibrani. Sekalipun ini gambaran. Pakaian Ibrani itu artinya iman akar Ibrani tok. Gitu loh. Jangan rangkep-rangkep. Tapi ternyata orang itu datang dengan pakaian yang dress code-nya Yunani, saudara. Maka begitu ketahuan raja, orang itu diseret keluar dan dilemparkan keluar dari kerajaan. Dia tidak boleh ikut dalam pesta raja. Siapa orang ini? Dia adalah orang yang imannya campur-campur. Bapa Yahweh iya, Yeshua iya, Yesus juga iya. Saya katakan kalau Allah sudah betul-betul dikembalikan oleh semua pengagung Yahweh ke siapa yang lebih berhak memiliki. Ya, yang lebih berhak memiliki Allah itu kan umat Islam. Saya yakin hampir 100% pengagung Yahweh yang ada di dunia ini, mereka sudah mengembalikan Allah kepada substansinya. Atau kepada siapa yang lebih berhak memilikilah, kira-kira seperti itu. Yang lebih berhak memiliki Allah itu umat Islam. Ya kita kembalikan. Kita kembali kepada Tuhan kita sendiri Yahweh. Kita sembah Tuhan kita sendiri Yahweh. Saya yakin kalau Allahnya sudah dikembalikan. Cuman Yesusnya ini yang masih sering digondeli.
dibawa masuk, disama-samakan dengan Yesua. Padahal secara roh, Yesua dan Yesus itu tidak pernah sama. Hari ini kita diingatkan lagi saudara, mumpung kita belum melangkah untuk melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Kita sedang ada di eskol, tetapi sekali lagi, kalau sudah sampai di eskol, itu artinya sudah dekat sama tanah perjanjian. Ya, sudah dekat dengan tanah perjanjian. Kita pun dulu juga sama seperti orang-orang Israel ketika ada di padang gurun. Menyembah berhala juga. Dulu sebelum kita kenal dan percaya Bapak Yahweh, bukankah dua Tuhan yang kita sembah itu ternyata sekarang kita tahu mereka adalah berhala semua? Jadi kalau kita perhatikan perjalanan kehidupan kita, itu sama persis dengan perjalanan kehidupannya orang-orang Israel. Cuman yang perlu saudara syukuri, itu saudara tidak jadi orang-orang Israelnya pada waktu itu. Karena kalau saudara jadi orang-orang Israelnya yang pada waktu itu ribuan tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah kita itu akan kuat seperti mereka. Atau katakanlah kalau sekarang ini kita diperhadapkan dengan ujian-ujian seperti orang-orang Israel zaman dulu, saya tidak tahu kekuatan manusia kita itu mampu atau tidak saudara. Karena Israel secara fisik saja yang dikatakan, yang disebut biji matanya Bapak Yahweh. Yang namanya biji mata itu kan dijagai, dilindungi, dikasihi, dijaga betul-betul. Itu saja mereka terseok-seok. Mereka dengan susah payah mempertahankan imannya untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi sekali lagi saudara, melalui lembah Eskol ini, Eskol itu lembah keputusan. Di sini ada satu keputusan penting yang harus kita ambil. Bahwa di dalam hidupku hanya boleh ada satu Elohim atau satu Tuhan saja, yaitu Yahweh Yesua. Bukan Yahweh, Yesua, dan Yesus. Sekali lagi saudara masih samakan Yesua dan Yesus. Jangan berharap saudara bisa sampai ke tanah perjanjian yang adalah awan-awan kemuliaannya Yesua. Nah, tetapi ada satu hal yang sangat disayangkan saudara. Sekarang ini peristiwa yang mirip dengan satu peristiwa yang saya sebut dengan idolatry atau penyembahan berhala yang terjadi di padang gurun ribuan tahun silam. Sekarang ini yang sangat disayangkan terjadi lagi. Sekalipun bukan berhala fisik yang disembah oleh orang-orang Israel, tetapi ketika mereka sekarang ini lebih menanti-nantikan sosok manusia sebagai superhero yang akan menolong mereka, dan tidak percaya kepada Yesua yang adalah superhero mereka sesungguhnya, juru selamat mereka sesungguhnya. Disitulah idolatry-nya. Disitulah mereka sedang membuat berhala yang sama seperti berhala yang mereka buat di padang gurun dulu. Cuman kalau sekarang bentuk berhalanya itu bukan seonggok patung saudara. Tapi bentuk berhalanya yang sekarang ini tanpa orang-orang Israel sadari sedang mereka sembah dan agung-agungkan, bentuk berhalanya itu manusia. Yaitu sesosok manusia yang mereka sendiri belum tahu seperti apa wujudnya, tetapi sangat mereka tunggu-tunggu. Mereka nanti-nantikan bahwa nanti akan muncul sesosok manusia yang gagah perkasa, yang saya sebut dengan bahasa superhero yang akan menolong mereka. Sayang, yang dinanti-nantikan itu superhero-nya manusia, bukan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan sebetulnya saudara, kalau orang-orang Israel itu peka, inilah yang membuat mereka sampai hari ini terus dirundung masalah bertubi-tubi. Sekalipun saya katakan ketika orang-orang Israel sekarang ini dirundung masalah yang bertubi-tubi,
Bapak Yahweh itu ya tetap nulung. Bapak Yahweh itu ya tetap menolong mereka. Kenapa? Kok Bapak Yahweh itu tetap menolong orang-orang Israel? Karena Israel itu diberkati iya, diajar juga iya. Maka kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, itu ada satu ayat yang dikatakan apa? Siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar, gitu loh. Itu yang ngomong siapa? Bapak Yahweh. Jadi kalau kita perhatikan, kalau orang-orang Israel itu peka, sebetulnya ketika sekarang ini mereka terus dirundung masalah yang bertubi-tubi, itu sebetulnya Bapak Yahweh izinkan. Karena apa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi lebih memilih menanti-nantikan sesosok manusia yang mereka anggap suatu hari nanti akan muncul atau datang manusia yang gagah perkasa, yang akan membantu perdamaian mereka dengan bangsa-bangsa lain, dan yang akan menolong mereka ketika mereka tersudut. Nah, itu yang disayangkan. Nah, ini loh saudara ya, kenapa kita itu harus satu Tuhan saja, Yahweh Yeshua. Jangan Yahweh Yeshua dan Yesus. Itu ya ini, seperti ini nih. Seperti orang Israel ini. Supaya apa? Supaya jangan kita itu diajar Bapak Yahweh juga, saudara. Ya, jangan kita itu diajar Bapak Yahweh juga. Sama seperti orang-orang Israel yang sekarang ini sedang diajar Bapak Yahweh. Karena mereka tidak percaya kepada Yeshua. Saudara percaya Yesus sama dengan Yeshua. Itu juga idolatry. Memberhalakan buatan manusia. Karena Yesus itu kan Tuhan buatan Yunani. Yang diciptakan tujuannya itu untuk menandingi juru selamat yang asli. Yang namanya Yeshua. Jadi ini saudara, kenapa kita itu harus satu Tuhan saja. Yahweh Yeshua. Jangan saudara sama-samakan Yeshua dengan Yesus. Itu sama sekali tidak sama. Di alam roh itu akan kelihatan jelas. Yeshua nampak sekali perbedaannya dengan Yesus. Suatu hari nanti saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan yang sekitar 10 tahun lalu pernah saya sampaikan di tempat ini. Yang nantinya saudara akan tahu kenapa kita itu tidak boleh lagi menyamakan Yeshua dengan Yesus. Sekalipun sekarang ini ada orang yang mengajar bahwa Yeshua itu sama dengan Yesus. Tetapi nanti suatu hari saudara, kapan Roh Kudus akan aturkan waktunya, saya akan sampaikan hal ini. Ya, supaya kita ngerti betul kenapa kita itu harus paten satu Tuhan saja. Pakem satu Tuhan saja, Yahweh Yeshua, tidak boleh ada Tuhan yang lain. Satu di antara alasannya, saudara kira-kira mau masuk enggak ke tanah perjanjian, ke awan-awan kemuliaannya Yesus, saudara cuma pengen nonton atau ada bersama-sama dengan Yesus di awan-awan kemuliaannya? Tentunya kita pasti ingin ada bersama-sama dengan Yesus di awan-awan kemuliaannya. Jangan sampai nanti ada di antara kita sing delongop deloi, orang-orang yang terangkat gitu. Tapi kita hanya melihat, jangan sampai seperti itu. Karena siapa yang ketinggalan, dia akan dengan susah payah mempertahankan imannya. Kalau jiwanya mau selamat, orang itu harus mempertahankan dengan susah payah. Artinya apa? Orang itu harus mau disiksa, memberikan tubuhnya disiksa oleh anti-Hamasyah. Kalau dia ingin jiwanya itu selamat, saudara. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Tubuh dan jiwa roh kita itu harus ikut terangkat bareng-bareng saat kedatangan Yesus nanti. Nah, syaratnya apa? Satu di antaranya, putuskan sejak sekarang, tetapkan satu Tuhan saja, yaitu Yahweh Yeshua. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya juga, Yahweh Yeshua lah dua toh Pak? Satunya Yahweh, satunya Yeshua. Bukan.
Yahweh Yesua itu satu, ehad. Yohanan 10 ayat 30 di situ dikatakan, Ani Yesua Haaf Yahweh ehad. Ani aku Yesua, yang ngomong itu kan Yesua. Dan Haaf Bapa Yahweh itu berapa? Satu atau dua? Satu. Jadi kita putuskan satu Tuhan saja Yahweh Yesua, karena Yahweh Yesua itu satu. Tapi nek saudara Yahweh Yesua dan Yesus loro jenenge, ngerti? Bahkan sampai dua saja enggak, satu setengah. Ganjel-ganjeli gitu loh. Yahweh Yesua dan Yesus itu satu setengah, dua jadinya. Sedangkan kita sekarang harus memutuskan. Kita sudah sampai di lembah Eskol, kita sudah bisa melihat tanah perjanjian, kita sudah bisa melihat awan-awan kemuliaan Yesua itu sebetulnya sudah sangat dekat di depan mata kita. Dan kita kepingin ada di sana bersama-sama dengan Yesua. Ya putuskan. Satu Tuhan saja yang boleh ada di dalam kehidupanku. Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita itu harus satu Tuhan saja, yaitu Bapak Yahweh Yesua. Saudara masih percaya dengan pengajaran yang menyamakan Yesua dan Yesus? Sekali lagi saya katakan, jangan berharap saudara bisa sampai ke awan-awan kemuliaannya Yesua. Tidak bisa. Satu hal yang harus kita ingat saudara. Kalau saudara ingat, saya sering memberitahu di tempat ini tentang satu arti huruf Ibrani, yaitu huruf sin. Huruf sin memang punya arti inti yang artinya tooth atau gigi. Tapi huruf sin itu punya satu arti yang unik. Yang dikatakan, the Almighty if seen from the front, but Satan if seen from behind. Dan tidak kebetulan huruf sin ini juga ada di dalam kata eskol. Ini sin dan ini sin. Dan sin itu punya satu arti yang unik yang dikatakan the Almighty if seen from the front, but Satan if seen from behind. Yang artinya yang maha kuasa, atau bahasa Ibraninya yang maha kuasa itu Shaddai. Yang maha kuasa itu Bapak Yahweh jika dilihat dari depan, tapi Satan atau setan jika dilihat dari belakang atau dari sisi sebaliknya. Nah, hal ini saudara, ini sebetulnya sedang memberitahu kita satu hal yang nampaknya kelihatannya serupa tapi tidak sama. Yang dimaksud sin punya arti yang unik. Kalau dari depan itu dilihat itu akan jadi Shaddai, tapi dari belakang jadi Satan. Itu begini saudara, ini kan huruf sin ya. Kalau dari depan ini kita melihat sin itu ke kiri ini, sin dalet yod, dibaca apa ini? Shaddai. Tapi kalau dari belakang akan membentuk kata sin tet nun, yang dibaca apa ini? Satan atau setan. Nah, huruf sin yang punya arti yang unik ini, inilah yang saya sebut serupa. Yang ketika dilihat dari depan dan belakang, sama. Serupanya di mana? Karena kata Shaddai dan kata Satan ketika ditulis dengan huruf Ibrani, kata Shaddai dan kata Satan itu sama-sama diawali dengan huruf sin. Kalau Shaddai itu sin dalet yod, kalau Satan atau setan itu sin tet nun. Nah, keserupaan ini artinya apa? Keserupaan ini sebetulnya sedang memberitahu kita satu hal. Yang nampaknya serupa tapi ternyata sama atau tidak ini? Tidak sama. Siapa yang dimaksud? Itulah Yesus dengan Yesua. Jadi kalau saudara mau masuk ke tanah perjanjian, awan-awan kemuliaannya Yesua, tentukan, putuskan pilihanmu sejak sekarang, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Satu Tuhan saja, satu Elohim saja, atau saudara tidak akan pernah sampai ke awan-awan kemuliaannya Yesua. Ini yang pertama. Keputusan yang sekarang ini juga harus kita ambil.
putuskan satu Elohim atau satu Tuhan saja. Karena kalau saudara renungkan juga jelas tidak mungkin. Ya, jelas tidak mungkin. Yang membawa orang-orang Israel masuk ke Kanaan itu cuma Bapak Yahweh. Sedangkan Yahweh sesuai Yohanan 10 ayat 30 itu Yesua sendiri. Demikian pula sebaliknya, Yesua itu Yahweh sendiri. Jadi jelas tidak mungkin ada penambahan pribadi lain selain dua nama ini, Yahweh dan Yesua. Kalau tidak ada, berarti saudara harus betul-betul putuskan satu Tuhan saja atau satu Elohim saja yang boleh ada di dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya yang harus kita putuskan juga ketika sekarang ini kita ada di lembah Eskol. Putuskanlah untuk hidup mengandalkan Bapa Yahweh saja dan tidak mengandalkan yang lainnya. Tidak mengandalkan pertolongan dari siapapun terkecuali hanya dari siapa ini? Bapa Yahweh saja. Dari mana keputusan kedua yang harus kita ambil ini muncul, saudara? Keputusan yang kedua ini muncul dari huruf kaf, huruf waw, dan huruf lamet yang ada di dalam kata Eskol ini. Ini huruf kaf, ini huruf waw, dan ini huruf lamet. Huruf kaf itu memiliki arti open palm, yang artinya telapak tangan yang terbuka. Nah, telapak tangan yang terbuka itu sedang berbicara tentang penyerahan. Lalu huruf waw yang nilai gematrianya 6, selain 6 itu sedang berbicara tentang angka manusia sesuai kitab Giliana 13 ayat 18, angka 6 itu juga sedang berbicara tentang anti Hamasyah. Dan huruf lamet itu memiliki arti satu di antaranya shepherd staff, yang artinya tongkat gembala. Dan tongkat gembala di sini ini sedang berbicara tentang sesuatu yang bisa kita andalkan untuk menuntun perjalanan kehidupan dan iman kita. Nah, kalau kita berbicara tentang angka-angka, saudara, secara khusus kalau kita berbicara tentang angka 6, sebetulnya sama seperti angka-angka lainnya, yang sebetulnya semua angka itu tidak ada yang tidak baik, tapi semua angka itu baik, karena angka itu juga Bapak Yahweh yang menciptakan. Demikian pula dengan angka 6, saudara. Angka 6 sebetulnya itu juga angka yang baik. Angka 6 itu angka yang baik atau tidak sebetulnya, saudara? Baik. Buktinya apa? Bapak Yahweh juga pakai angka 6. Loh, di mana Bapak Yahweh pakai angka 6? Bapak Yahweh ketika menciptakan langit dan bumi ini, dia selesaikan penciptaannya di hari yang keberapa? 6 atau 7? Hari yang ke-6. Baru hari yang ke-7-nya dia istirahat, yang disebut dengan sabat perhentian. Sekali lagi saudara perhatikan, Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia selesaikan sampai di hari yang ke-6. Berarti 6 itu baik atau tidak sebetulnya? Baik. Gitu loh. 6 itu baik. Kalau 6 itu tidak baik, Bapak Yahweh bisa saja selesaikan di hari yang ke-5 atau hari yang ke-7. Kan begitu. Tapi karena 6 itu juga baik di mata Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh sendiri yang menciptakan angka 6, maka dia selesaikan juga. Seluruh penciptaannya itu dia selesaikan pada hari yang ke-6. Lalu pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Jadi angka 6 sekali lagi sebetulnya baik atau tidak? Sangat baik. Baik, semua angka itu sebetulnya baik. Termasuk angka 4 yang orang Cina sebut dengan si. Apa si? Si, se. Apa itu? Mati. Sebetulnya itu bagus. 4 itu nilai gematrianya huruf dalet. Dalet itu punya arti pintu. Dan pintu di situ berbicara tentang Torah. Dalet itu juga punya arti pintu atau pet. Pet itu artinya jalan setapak. Jalan yang hanya bisa dilewati satu orang. Yang kalau pas-pasan,
Yang satu mesti balik atau mundur dulu. Karena saking sempitnya jalan setapak itu. Kok bisa jalan setapak itu bicara tentang Torah? Kalau saudara ingat, Yesua itu pernah mengatakan di dalam kitab Matius, sebab lebarlah gerbang dan sempitlah jalan yang menuju kepada keselamatan. Nah, kata jalan yang lebar dan jalan yang sempit, kalau itu dibongkar dari pola Ibrani akan ketahuan itu sedang berbicara tentang Torah. Buktinya apa? Kata jalan yang lebar itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan kata Rahaf Hapetah. Saudara, abaikan dulu kata Hapetahnya, tapi ambil kata Rahafnya. Kalau saya sebut kata Rahaf, saudara kira-kira akan ingat dengan satu orang yang profesinya sebagai apa? Di Torah. Seorang pelacur. Rahaf itu munculnya di mana? Di Torah. Betul? Jadi kata jalan yang lebar, jalan yang sempit itu sebetulnya sedang berbicara tentang Torah. Yang artinya apa? Rahaf yang adalah seorang pelacur, hidupnya itu juga terbuka lebar untuk semua laki-laki. Tadi kata jalan yang lebar, bahasa Ibraninya apa tadi? Rahaf Hapetah. Ada kata Rahaf. Tidak kebetulan di Torah itu ada seorang perempuan yang namanya Rahaf. Dan dia adalah seorang pelacur. Dan seorang pelacur itu adalah orang yang tubuhnya juga terbuka lebar untuk semua laki-laki. Jadi jelas kata jalan yang lebar, jalan yang sempit itu sedang berbicara tentang Torah. Dan itu nilai gematrianya huruf apa tadi? Dalet. Yang nilai gematrianya adalah berapa? 4. Berarti 4 bagus atau tidak? Bagus. Nah, kalau saya beli tidak ada yang suka angka 4, ya saya akan pakai angka 4. 4 pokok sing disirik sama orang Kristen atau orang bahkan yang sudah percaya Bapak Yahweh. Itu ada orang-orang yang tidak berani pakai angka 4, saudara. Justru saya akan pakai ya 4, 6, 13 itu akan saya pakai. Kenapa kok saya berani pakai angka 13? Sedangkan orang dunia itu sangat anti dengan angka 13. Kalau saudara lihat, lift, hotel, rumah sakit, itu tidak ada nomor 4, 13, itu tidak ada. Karena apa? Mereka sudah dibodohi setan. 13 itu angka sial. Angka sial itu gak nganggo kowe. Ya toh? Kalau buat saya, buat kita orang-orang yang percaya Bapak Yahweh, justru 13 itu angka unity atau angka kesatuan. Ehad. Ehad itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani. Alef, Het, dan Dalet. Alef nilai gematrianya 1, Het 8, Dalet itu 4. Coba saudara jumlah. 1 tambah 8 berapa? 9 tambah 4 ketemunya berapa? 13. Ehad itu artinya 1. Maka pada waktu kita ngomong Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Yahweh apa? Ehad. Yahweh itu 1 gitu loh. Jadi Ehad itu nilai gematrianya 13. Berarti angka 13 itu bagus atau tidak, saudara? Sangat bagus gitu loh ya. Menenek 13 kali 2, ketemunya piro? 26. Wah, itu hati-hati ya sama orang yang ulang tahunnya tanggal 26. Jangan macam-macam, saudara. Jadi angka 4, 6, 13 itu sebetulnya bagus. Baik juga. 6 itu juga baik. Yang tidak baik itu kalau apa? Kombinasi 3 angka 6. Nah, itu yang tidak baik. Yang kita kenal dengan apa? 666 atau 666. Karena apa? Karena 666 itu identitasnya siapa? Anti Hamasyah. Dan identitas itulah yang sekarang ini sedang ditawarkan ke semua orang.
Kalau orang itu mau selamat. Tentunya selamat di sini itu selamat versinya mereka. Bukan selamat ke Syamayim, itu bukan. Tapi selamat versinya mereka. Versinya anti Hamasyah. Artinya kalau nanti kamu mau aman, ketika sudah masuk dalam pemerintahannya anti Hamasyah, ya kamu harus mau terima identitasnya si anti Hamasyah yang kalau ditotal jumlahnya itu 666. Jadi kalau angka 6 itu berdiri sendiri, cuman 6, itu baik. Yang tidak baik itu kalau kombinasi 3 angka 6. 6, 6, 6 itu yang tidak baik, saudara-saudara sekalian. Nah, di dalam perjalanan kehidupan dan iman kita, saudara, saya yakin, saudara, iman kita pasti tidak selalu ada di atas. Ada kalanya iman kita pasti ada di bawah juga. Iman yang ada di bawah itu saya sebut sebagai satu keadaan di mana saat itu iman kita sedang fragile, atau iman kita itu sedang rapuh, atau iman kita itu sedang lemah, atau kita sedang dalam keadaan lemah iman atau mengalami kelemahan iman. Nah, bangsa Israel pun dulu juga begitu, saudara. Bahkan imannya orang-orang Israel itu pernah ada di satu titik yang paling rendah, atau pernah ada imannya orang Israel itu ada di satu titik terendah. Kapan itu, saudara, kira-kira? Kapan? Imannya orang-orang Israel itu pernah ada di titik yang paling rendah itu kapan? Ada yang tahu? Ketika mereka membuat dan menyembah patung lembu emas. Itulah titik terendah imannya orang-orang Israel. Kenapa saya katakan ketika mereka membuat patung lembu emas dan menyembah patung itu sebagai titik terendahnya imannya orang-orang Israel. Saya katakan titik terendah karena saat itu mereka tidak hanya tidak sabar menunggu Mose ketika Mose sedang ada di Gunung Sinai, tetapi saat itu dengan mereka membuat patung lembu emas dan menyembah patung itu artinya mereka sudah tidak mengandalkan Bapa Yahweh lagi. Tapi begitu mereka sampai di lembah Eskol, dan begitu mereka melihat tanah perjanjian, saudara, mau tidak mau mereka harus mengandalkan Bapa Yahweh. Karena tanah perjanjian yang menjanjikan itu Bapa Yahweh. Lah otomatis pertolongan di luar Bapa Yahweh itu tidak akan pernah bisa membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tidak bisa. Ketika mereka bikin patung lembu emas, itulah saya katakan sebagai titik terendah imannya orang-orang Israel. Karena saat itu ketika mereka membuat patung lembu emas, di situ mereka sebetulnya tidak hanya sedang tidak sabar menunggu Mose di Gunung Sinai, tetapi saat itu mereka sudah lepaskan Tuhan mereka. Mereka tidak mau mengandalkan lagi Tuhan mereka. Mereka bikin Tuhan yang baru, lalu Tuhan itulah yang akan mereka andalkan untuk memimpin mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Jadi sekali lagi, saudara, sekarang ini saudara dan saya, kita itu juga sedang ada di Eskol. Waktu itu, setelah mereka ada di titik terendah dari iman mereka, tapi begitu mereka masuk ke Eskol, sampai di Eskol, mau tidak mau, mereka itu harus mengandalkan Bapa Yahweh. Karena jelas tidak mungkin mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Yahweh, tapi yang mereka andalkan berhala, itu jelas tidak mungkin. Tapi begitu mereka sampai di Eskol, mereka melihat tanah perjanjian. Di situ mereka hanya bisa mengandalkan Bapa Yahweh. Karena sudah terbukti juga, berhala lembu emas yang mereka bikin, itu ternyata tidak bisa menolong mereka. Tetapi justru berhala itu
justru membinasakan teman-teman mereka, bahkan sampai berapa ribu orang itu. 3.000 orang dibantai Bapak Yahweh di kaki Gunung Sinai. Nah, ini bukti bahwa ternyata berhala yang mereka buat, yang mereka damba-dambakan untuk menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi justru berhala itu mengundang murkanya Bapak Yahweh. Nah, hal ini sedang memberitahu kita, kalau kita tidak hanya satu Tuhan saja, tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada penambahan pribadi yang lain, saudara jangan harap sampai ke tanah perjanjian awan-awan kemuliaannya Yesua, tapi saudara justru akan melihat murkanya Bapak Yahweh. Ngerti saudara? Kenapa saya selalu tegaskan kepada saudara, jangan ada penambahan pribadi lain selain Bapak Yahweh dan Yesua. Jadi sekali lagi sekarang ini kita juga sedang ada di Eskol. Tanah perjanjian yang adalah gambaran awan-awan kemuliaannya Yesua. Itu sudah ada di depan mata kita, saudara. Dan yang bisa membawa kita ke sana, itu cuma Bapak Yahweh. Meterai keselamatan nama Yahweh yang sekarang ini sudah ada di dahi saudara dan saya. Itulah yang akan membawa kita ke sana. Itulah identitas keselamatan kita. Bukan identitas yang lain. Tidak ada identitas yang lain yang nantinya bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada. Pintu gerbang Syamayim nantinya. Kalau sekarang ini nanti saudara, ketika Yesus datang, kita itu belum berurusan dengan surga. Kita nanti ketika diangkat Yesus, kita itu bukan ditaruh di surga. Surga itu masih jauh. Masih mesti melewati yang namanya penghakimannya Bapak Yahweh. Masih jauh. Tapi nanti ketika Yesus datang, kalau saudara dan saya ikut diangkat, ketika kita diangkat, kita itu bukan ditaruh di surga, tapi ditaruh di Firdausnya Bapak Yahweh dulu. Menunggu apa? Menunggu zaman ini diserahkan kepada anti Hamasya 2 kali 3,5 masa. Setelah itu masuk ke masa penghakiman. Pengadilan yang disebut dengan Yom Hadin. Din itu artinya hakim, penghakiman. Jadi sekarang ini kalau Yesus katakanlah sekarang datang, kita diangkat semua, kita itu belum sampai ke surga. Kita itu belum ada urusan dengan surga. Maka kalau sekarang ini ada orang yang keluarganya mati, terus keluarganya yang masih hidup nulis pengumuman di koran, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, itu keliru. Ya, keliru, karena sekarang ini orang-orang yang mati di dalam Bapa Yahweh sekalipun, itu rohnya belum ada di surga. Tapi rohnya masih diistirahatkan dalam satu tidur yang panjang di Firdausnya Bapak Yahweh. Yang benar bikin announcement-nya atau pengumumannya itu jangan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Yang benar itu telah diistirahatkan di dalam Firdaus Elohim Yahweh untuk menunggu dibangunkan saat kedatangan Yesus. Nah, itu kata-kata yang benar seperti itu. Gitu loh. Jadi seperti ibu saya, papa saya, lalu orang tua saudara yang meninggal di dalam Bapak Yahweh, atau teman-teman kehilat kita dulu yang sudah pulang duluan. Sekarang ini rohnya bukan sudah ada di surga, bukan saudara, tapi masih di mana tadi? Di Firdausnya Bapak Yahweh gitu loh. Ya, ditidurkan dalam tidur yang panjang untuk nungguin kita saat kedatangan Yesus nanti. Ya, begitu Yesus datang, orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan dulu lalu diangkat Yesus seperti kitab 1 Tesalonika katakan. Baru kita yang masih hidup, yang masih mempertahankan iman, tetap di dalam satu Elohim atau satu Tuhan saja. Kitalah yang akan diangkat berikutnya, lalu dikumpulkan di mana? Di awan-awan kemuliaannya Yesus.
Jadi kita belum, orang-orang yang mati sekarang ini belum berurusan dengan sorga itu belum saudara, tapi masih di dalam firdausnya Bapa Yahweh. Sekali lagi saudara, sekarang ini saya ingatkan, tanah perjanjian yang adalah bayangan atau gambaran dari masa kedatangan Yesus, itu betul-betul sudah ada di depan mata kita. Yang saya sebut, kalau Yesus datang jam 12 siang nanti, sekarang itu sudah jam setengah 12. Artinya sudah semakin dekat waktu kedatangan Yesus itu. Dan sekarang posisi kita, secara fisik kita memang ada di Semarang. Tapi secara roh saudara dan saya, kita itu sedang ada di Eskol. Di depan kita sudah ada awan-awan kemuliaan Yesus, yang secara roh itu sudah bisa kita lihat kemunculan awan-awan kemuliaannya. Tinggal Yesuanya yang berdiri di awan-awan kemuliaan itu. Kalau saya sebut jam 12 siang nanti Yesus datang, jam 12 siang nanti itulah Yesus akan berdiri di awan-awan kemuliaannya untuk memanggil nama saudara dan saya dan mengangkat kita bersama-sama. Sekarang ini sekali lagi kita sudah ada di Eskol. Meterai keselamatan nama Yahweh yang sudah ada di dahi saudara dan saya, di dahi kita masing-masing. Itulah meterai yang nantinya akan menyelamatkan dan membawa kita ke sana. Karena pintu gerbang sorga, penjaga pintu gerbang Syamayim, itu hanya mengenali satu meterai, Yod He Waw He. Tidak ada meterai-meterai lainnya. Termasuk meterai-meterai yang disuntikkan ke kita, tidak dikenali sama sekali. Ya, kalau itu tidak dikenali, jangan saudara tambah-tambah. Nanti penjaga pintu gerbang Syamayimnya bingung. Ki sajane iki meh jujuk ngendi? Jurusane Syamayim apa Tegal Wareng Joar iki? Ya. Jangan sampai nanti penjaga pintu gerbang Syamayim bingung saudara dengan tujuan saudara, karena yang dilihat di dahi saudara itu meterainya campur-campur. Itulah juga kenapa mesti satu Tuhan saja, Yahweh Yesus tok, itu supaya pintu gerbang, penjaga pintu gerbang Syamayim itu lebih mudah mengenali kita. Dari jauh sudah kelihatan, gitu, sudah bersinar-sinar nama Yahweh yang ada di dahi kita. Secara kasat mata kita, saudara ketika melihat jidat teman saudara masing-masing, saudara tidak bisa melihat nama Yahweh. Tapi di alam roh, nama itu sangat jelas kelihatan. Dan sang penjaga pintu gerbang Syamayim sangat mengenali meterai atau password itu. Karena dari kejauhan saja, cahayanya meterai itu sudah lain warnanya saudara. Ya. Cahayanya sudah lain, cahaya sangat terang. Tapi nek sing redup, ya tapi ya tidak mungkin juga ya. Nek redup bisa sampai ke sana ya tidak mungkin. Jadi kenapa itulah hari ini kita diberitahu melalui huruf alef yang ada di dalam kata Eskol. Dan Eskol itu satu lembah yang adalah lembah keputusan. Kita putuskan satu Tuhan saja yang boleh ada di dalam kehidupan kita, yaitu Yahweh, Yeshua. Itulah identitas keselamatan kita. Identitas yang pasti menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.